mimpinews.com. Dan sebelum kami menyaksikan kembali lanjutan dialog Bapak Wakil Presiden dengan teman-teman anak-anak SD di daerah Purwakarta dalam sekolah ambruk mereka, terlebih dahulu saya ingatkan untuk menyaksikan Open House Republik Mimpi setiap hari Jumat pukul 22.00. Berikut cuplikannya. Kita kalau udah bilang fight against drugs, kita nggak usah pilih-pilih drugs yang mana yang kita bilang fight against. Jadi sekali kita bilang fight against drugs, semua drugs yang termasuk mesti kita bilang no. Apa yang dikatakan oleh Dek Lula Kamal tadi itu benar, Pendi? Apa tadi, Pak? Dek Lula Kamal itu benar apa yang dikatakan tadi itu. Ya. Yang salah apanya, Pak? Yang salah itu Lula salah Kamal. Kalau kita boleh tahu, ganja yang bagus itu seperti apa? Dia pasti pakar dong, ya. Bandar, ya sudah jelas. Ganja high quality adalah yang paling sedikit asapnya. Loh, bukan yang paling bagus itu yang asapnya banyak. Kalau mau banyak asapnya, Bapak Presiden, Wapres. Bapak Wapres, silakan hisap kanal pot mobil aja. Ini udah keterlaluan juga, Pendi. Sekarang kita akan lanjutkan kembali kunjungan dari Bapak Wakil Presiden bersama rombongannya ke daerah Purwakarta. Silakan. Pemirsa, saat ini kami berada di ruangan kelas SDN 2 Pesanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Nah, ini Mas Effendi, ruang kelasnya ini ada AC alam. Luar biasa, ya. Ini Wakil Presiden kami, Bapak Jarwo Kuat. Adik-adik senang ketemu dengan Pak Jarwo Kuat. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Bagaimana dengan keadaan kelas kalian ini? Senang dengan keadaan? Senang? Tidak. Dengan kelas darurat begini senang? Tidak. Kalau lihat di TV, terus ada sekolah yang bagus, kalian ngiri nggak ngeliat itu? Ngiri. Jadi kalian pengen kelasnya, sekolahnya yang bagus? Iya. Tanya dulu Pak, tanya dulu ini kelas berapa saja gitu. Ada ini yang kelas berapa saja ini? Kelas 1 siapa? Kelas 1, tunjuk tangan. Wah, kelas 2? Kelas 2. 2. Kelas 3? Kelas 4? Iya. Kelas 5? Kelas 6? Wow, semua digabung sini ya? Ini totalnya semua ada berapa ini? 285. 85. Belajarnya sekarang di mana Ibu? Di sini. Di sini ya? Caranya digabung atau di sekat-sekat. Oh, di sekat-sekat. Jadi yang kelas 1 bisa nguping pelajaran kelas 2. Iya. Yang kelas 2 bisa nguping pelajaran kelas 3. Gimana nih Mas Imam sesungguhnya nih? Iya. Menjelang Hari Pendidikan Nasional kemarin, sekolah di sebelah sana ambruk. Yang Nah, makanya sebelah sana, ambruk. Nah, oleh karena itu membuat sekolah darurat. Seperti ini, gotong royong warga membangun sekolah darurat ini. Ini bambunya, mohon maaf nih Pak. Bambunya ini adalah sumbangan dari orang tua murid. Betul kan ya Pak? Iya. Itu. Nah ini sengnya, ini donatur dari salah satu perusahaan yang kasihan melihat ini semua. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Dan ini juga ada satu guru. Ini dokter ini. Bapak namanya? Pak Ida Rosida. Bapak Ida Rosida. Iya. Bapak mengajar di SMP Negeri 1 SMP. Sukasari. Sukasari ya. Ya. Dokter dia itu Pak. Oh, Bapak ini dokter. Dokter. Tamat dari universitas mana Pak dokternya? S3 kan? Ya. Saya dulu dari IKIP Bandung. Katanya dokter. Artinya dokter itu Pak, guru yang mondok di kantor. Jadi Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di kota Purwakarta. Karena mungkin jarak dari rumah ke sekolah jauh, harus menyeberang Danau Jatiluhur. Sehingga saya dan rekan-rekan harus mondok di kantor kalau mengajar. Setiap hari apa Bapak berangkat dari rumah? Dari rumah saya berangkat setiap hari Minggu sore dan pulang hari Sabtu sore. Ya mungkin begitulah resiko, tapi saya enjoy saja Pak. Karena demi... Dahsyat. Dia enjoy saja, padahal wajahnya maybe yes, maybe no. Ya. Kalau Ibu sekarang mengajar kelas? Saya kebetulan mengajar di kelas 1 dan 2. 1 dan 2, sekaligus ya? Iya, Digabung. sekaligus. Ada berapa orang di kelas 1 dan 2? Kelas 1 jumlahnya itu 64 orang dan kelas 2 49 orang. Oke.
Di kelas mana Ibu mengajar? Dulu sebelum roboh kita di sebelah sana. Sebelah situ dulu ya. Tapi 2 kelas itu di 2 kelas itu yang kebetulan kelas 1 itu kita tempatkan di dalam ruangan, terus kelas 2-nya di depan, di lantai. Pada saat yang sama? Pada saat yang sama. Cara ngajarnya gimana tuh sih, Mal? Ya itu tadi, ngajarnya harus pinter ngatur lokasi, gitu kan. Jadi mulai bahkan ada yang begini, yang saya pernah lihat. Papan tulis dibelah 2, nengok ke kanan itu untuk kelas 1, nengok ke kiri kelas 2. Nah kalau ini ada juga yang bolak-balik. Jadi kalau kelas 1 ini satu kelas, madep ke sebelah belakang. Nah kalau yang satunya madep ke depan, begitu kan? Ada macam-macam gitu. Betul kan ngajarnya? Betul. Ini kan setelah roboh kita kelompok belajar dibagi 3. Nah, dititip kita ngikut di madrasah. Nah, madrasah itu kan 1 kelas, sedangkan saya harus mengajar 2 kelas. Ya itulah kata Pak Imam itu. Jadi yang 1 madhab ke kanan, yang 1 kelasnya madhab ke kiri. Sekarang ada berapa guru di sini? Di sini ada 5 guru. 5 ya. Untuk berapa murid? Untuk 285 orang. Jadi ibu ini ngajar 2 kelas, 1 itu 64, yang satunya lagi 49. Gitu. Jadi kalau itu misalnya gimana Ibu? Ibu kan WC sekolahnya nggak ada WC nih. Iya. Gimana caranya kalau pas lagi kepengen? Siapa yang kepengen itu? Maksudnya gurunya apa? Ya, Siapa gurunya. yang kepengen harus jelas dulu. Ya, gurunya. Ya gurunya ya harus pulang dulu lah, break dulu ngajarnya. Break gitu. Oke, jadi bagus. Enggak ini dong, komentar Gus Pur gimana Gus Pur? Lah kalau muridnya Bu? Oh, kalau muridnya di sini dolbon aja Pak. Dolbon? Iya. Artinya? Artinya ya buang berak di kebun aja. Dolbon itu singkatan. Modal di kebun maksudnya. Sebenarnya Ibu Guru mohon maaf ini ya. Itu nggak baik buat kesehatan loh Bu. Ya apa boleh buat lah. Di sini ada puskesmas Bu dekat sini? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Gus? Sebenarnya kalau ada puskesmas bisa minta tolong dibuatin jamban buatan tuh. Ini bicara soal gedung sekolah ini ya. Pernah dapat bantuan nggak untuk pembangunan atau rehabilitasi? Ibu pernah nggak? Pernah. Tahun berapa itu dapat dulu? Tahun 94. 94 dapat, Dapat. lalu dibangun. Dibangun ya. Apa yang terjadi kemudian? Ya itulah terjadi roboh lagi pada tahun 2007, bulan April. Oh gitu ya, jadi Menjelang Hari Pendidikan Nasional. Jadi robohnya ini hadiah. Hadiah buat Hardiknas. ini sudah beres, dananya semua sudah cukup. Baru sebagian ini yang turun. Sekarang tinggal berapa lagi dananya yang akan turun? 75 lagi. 75 juta lagi. Iya. Ibu yakin dengan semua dana itu bisa terbangun? Kayaknya kalau melihat kondisi kita ini jauh dari kota ya, kayaknya kita kurang yakin. Kebangun baru 3 lokal. Iya. Iya, padahal kelasnya ada berapa lokal? Harusnya 6. 6. Gurunya mau ngantor di mana? Ya udah duduk di situ aja di kelas. Ayo pemirsa, ambil handphone Anda dan ketik wujudkan spasi mimpi dan kirim ke nomor 7505. Setiap SMS yang Anda kirim bernilai Rp5.000 untuk membantu sekolah-sekolah yang ambruk di seluruh Indonesia. Dan mari kita bersama-sama wujudkan mimpi menjadi kenyataan.